Assalamualaikum, selamat sore Lur. Nah, untuk tanaman cabai yang sudah berusia seperti ini usianya 50 sampai 55 HST. Kondisinya sudah seperti ini, masih jelek juga karena di sini berbeda pertumbuhannya dengan tanaman cabai sedulur yang ada di dataran tinggi, kami di dataran rendah. Dan pada kondisi ini yang perlu kami sampaikan, ada beberapa fungisida yang harus kita perhatikan untuk penggunaannya dengan memahami beberapa keadaan-keadaan yang berlaku atau terjadi pada tanaman kita. Yuk Lur, sambil jalan-jalan kita coba bahas beberapa fungisida yang relevan digunakan pada kondisi tanaman seperti ini. Dan sebelumnya Lur, ini adalah Shiostavi yang kami tanami di dekat dengan Shiostavi tua di atas sana. Yang tua itu Lur, banyak sekali masalahnya, ribet banget, dan kami tanami di sini dengan resiko terinfeksi penyakit yang di sana, dan terbukti infeksinya memang luar biasa. Oke Lur, fungisida pertama sekali yang seharusnya dipergunakan pada usia seperti ini adalah fungisida yang berbahan aktif chlorothalonil untuk mencegah penyakit-penyakit seperti ini. Nah, kami sudah duluan ini karena ada serangan dari yang di atas sana. Fungisida chlorothalonil itu memang selayaknya dipergunakan secara rutin pada usia tanaman cabai seperti ini, atau bahkan ketika usianya masih di bawah ini juga masih bisa dipergunakan atau masih boleh dipergunakan. Nah, chlorothalonil itu Lur bisa mencegah dan mengatasi penyakit busuk ranting seperti ini. Nah, chlorothalonil itu biasanya Lur adalah fungisida yang bekerja secara kontak, dan dia memang ditargetkan untuk mengatasi penyakit busuk ranting atau busuk cabang seperti ini Lur. Dan satu kelebihan daripada fungisida chlorothalonil, dia bisa memperkuat dan memperbanyak bulu halus pada tanaman. Mungkin untuk tanaman cabai kurang terlihat, coba kita perhatikan, memang kurang terlihat, tidak nampak, namun untuk tanaman lain jelas terlihat ada penguatan pada bulu halusnya. Nah, di sini juga ada, namun terlalu sedikit yang nampak, apalagi di layar sedulur semuanya, karena kamera yang kami gunakan tidak mendukung untuk melihat bulu halus tersebut. Dan bulu halus yang ada pada tanaman kita itu Lur berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi tanaman, bagi cabai itu sendiri, untuk dapat menahan serangan-serangan penyakit jamur. Maka penggunaan fungisida chlorothalonil itu menurut kami adalah suatu keharusan pada tanaman cabai di usia 60 HST ke bawah. Dan untuk merek dagangnya sendiri Lur cukup banyak sekali. Ada Phytochlor yang terbaru dari Nufarm, ada Bumper, ada Indonil, ada Daconil, ada Winder, dan banyak lagi. Kami tidak merekomendasikan salah satu namanya, namun penggunaannya disesuaikan saja dengan stok yang ada dan disesuaikan juga dengan budget yang sedulur miliki. Dan itu sekali lagi murni pendapat kami tentang penggunaan fungisidanya. Bagi sedulur yang mungkin menggunakan fungisida yang lain, silahkan komen juga, nggak apa-apa. Kita pahami sama-sama, kita sampaikan kembali jika memang ada penyampaian kami yang salah. Nah, sampai di situ Lur, fungisida chlorothalonil adalah fungisida yang kontak, maka perlu juga ada fungisida sistemik. Maka untuk kondisi seperti ini, sudah terserang busuk batang seperti ini atau busuk rantingnya, maka dibutuhkan juga fungisida sistemik. Dan pada kondisi seperti ini Lur, fungisida sistemik yang kami pergunakan itu biasanya memilih fungisida Nativo, fungisida Amistartop, fungisida WUS atau sejenisnya yang dia mampu bertahan pada tanaman dengan durasi waktu yang lebih lama. Namun dari ketiga fungisida sistemik yang kami sebutkan tadi, Nativo, Amistartop, WUS, ternyata Nativo sedikit memiliki keunggulan dari kedua rivalnya tersebut. Kenapa? Karena fungisida Nativo itu memiliki sifat preventif, kuratif, eradikatif, dan satu lagi apa namanya lupa. Yang intinya Nativo itu selain bisa menyembuhkan tanaman yang sudah terserang, kemudian melindungi juga dan merecovery tanaman yang proses pemulihannya sedang terjadi. Itulah kelebihan daripada fungisida Nativo.
Kemudian satu lagi Lur, pada kondisi seperti ini jangan abaikan juga fungisida dari bahan aktif tembaga yang tujuannya itu untuk menghindari serangan patek atau antraknosa yang senantiasa dia akan menyerang buah cabai kita. Dan kapan patek itu menyerang Lur? Biasanya patek itu akan datang ketika buah-buah cabai ini mulai memasuki tahapan pemasakan buah atau sekurang-kurangnya ketika warnanya sudah mulai agak menghitam berubah seperti ini. Ini adalah waktu yang paling awal patek itu akan menyerang. Maka untuk menghindari pateknya terlebih dahulu, gunakan fungisida berbahan aktif tembaga. Dan salah satu merek yang sering kami gunakan Lur, yaitu fungisida Puprosat. Dan fungisida Puprosat itu juga bekerja secara kontak. Lalu pertanyaannya Lur, bolehkah ketiga fungisida yang kita sebutkan itu digunakan bersamaan? Artinya chlorothalonil digunakan bersama Nativo untuk tanaman ini dan juga digunakan berbarengan dengan tembaganya. Jawabannya boleh-boleh saja tergantung dari kebutuhannya. Misalkan seperti ini. Ketika tanaman sudah terserang busuk ranting, kemudian ada juga resiko patek, maka penggabungan ketiganya masih dibenarkan namun masuk dalam tahap pemborosan. Namun biarpun boros Lur, dia memiliki daya penyembuhan yang lebih cepat. Namun jika kondisinya tidak terlalu parah, sebaiknya jangan digabungkan ketiganya dan sebaiknya dilakukan penyemprotan rolling-rollingan ketiganya. Untuk dosisnya Lur itu disesuaikan saja sesuai seperti petunjuk berdasarkan keadaan geografis sedulur masing-masing. Jangan dipaksakan mengikuti aturan menurut kami karena mungkin lokasi kita berbeda sehingga keadaan iklim dan keadaan penyakit kita berbeda. Maka sesuaikan saja sebagaimana keadaan terkini di lokasi sedulur. Kemudian begitu juga penggunaan fungisida tersebut boleh juga dicampurkan dengan insektisida, misalkan untuk penanganan keriting, penanganan ulat atau yang lainnya. Boleh dicampurkan. Artinya apa? Penggunaan fungisida tersebut menjadi rutin diberikan pada saat melakukan penyemprotan tanaman kita. Begitu juga dengan penggunaan nutrisi lain, misalkan sedulur ingin menambahkan pupuk MKP untuk mengisi dan memperberat bobot buah ini juga dibenarkan. Namun satu hal, ketika tanaman sedang diserang busuk ranting seperti ini atau sedang dalam proses pemulihan patek, jika memang terjadi serangan patek, satu hal, hindari penggunaan pupuk dari unsur nitrogen secara berlebihan karena nitrogen itu bisa memperparah penyakit seperti ini. Kemudian juga bisa memperparah keriting yang seperti ini. Namun lagi-lagi kami sampaikan pada kondisi seperti ini tanaman cabai sudah hampir memasuki fase pemasakan buah. Penggunaan MKP, magnesium sulfat menjadi pertimbangan yang harus sedulur pikirkan. Karena keduanya memiliki fungsi yang luar biasa. Di mana magnesium sulfat itu bisa merecovery daun kita yang sudah diganggu hama pengisap seperti ini. Kemudian MKP menjadi salah satu nutrisi terbaik menurut kami untuk memperberat bobot ini. Kemudian begitu juga karena masih ada bunga-bunga seperti ini dan proses pembentukan cabangnya juga masih terjadi, nampak masih terjadi. Penggunaan kalsium juga jangan diabaikan. Karena jika kita kurang perhatian terhadap kalsium, kerontokan seperti ini. Nah, kerontokan yang diakibatkan oleh kekurangan kalsium juga akan terus terjadi. Maka pada saat kondisi seperti ini, kayak gini, dan masih membentuk pucuk baru, kalsium jangan lupa dimainkan. Dan campurkan juga dengan fungisida ataupun insektisida seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, begitu dia Lur konsep kami. Sekalipun dengan konsep yang baik, prosedur yang terarah dan teratur, tanaman kami masih jelek-jelek juga. Itu hal yang biasa karena tugas kita hanya berusaha. Soal hasil bukan urusan kita.
Yang penting kita terima saja. Dan dari sini maka berulang kali kami sampaikan bahwa kami ini adalah petani yang lebih suka menampilkan keadaan-keadaan seperti ini, karena dari keadaan-keadaan terburuk inilah kita bisa banyak belajar dan kita bisa memberikan perhatian untuk sedulur kita yang lain. Maka jangan heran, sekali lagi jangan heran ketika Anda menemukan channel kami dan kami pun banyak menampilkan penampakan-penampakan seperti ini, seperti di sana. Jangan heran. Jika Anda setuju dengan konsep kami, dukung channel kami. Jika Anda tidak setuju, sepak dia ke laut, biarkan kami tenggelam, Anda terus mengayuh. Semoga sampai tujuan. Dan sedulur, selamat beraktivitas. Kita akhiri saja video ini. Kami cabut diri. Semoga sedulur dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Bagi sedulur yang belum nanam cabai, silakan coba. Namun perlu keyakinan. Jangan asal coba tidak yakin, karena itu hanya buang-buang waktu saja. Cobalah, nanti Anda akan tertarik dan Anda pun akan sulit move on. Baik, kami cabut diri. Bye-bye. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.